历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka videonya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa Qin Yang yang sudah berada di spiritual realm tingkat 3, sedang bertarung dengan Pangeran Mingxuan dan para pengawalnya, dan Qin Yang berhasil mengalahkan Mingxuan yang sudah berada di spiritual realm tingkat 5, dan berhasil menghancurkan lengan Pangeran Mingxuan. Melihat hal itu, lusinan pengawal Pangeran Mingxuan bergegas menyerbu bersamaan. Cari mati! Melihat mereka semua menyerbu ke arahnya, Qin Yang mendengus dingin dan melangkah maju dengan aura membunuh. Di telapak tangannya, sebuah tongkat tipis muncul. Dengan satu tusukan, seorang prajurit tingkat ketiga alam laut roh yang memegang pedang tiba-tiba merasakan dunianya menggelap. Trak! Tongkat tipis itu menembus pedang panjangnya dan langsung menusuk dadanya, menembus sepenuhnya. Hingga ajal menjemput, prajurit itu bahkan tidak sempat melihat dengan jelas apa yang dipegang Qin Yang di tangannya. Di jalanan, meski masih pagi dan belum banyak pejalan kaki, tetapi pertempuran di ibu kota kekaisaran ini langsung menarik banyak orang untuk berhenti dan menonton. Satu demi satu mayat berguguran, dan pada saat ini, aura pembunuhan dalam hati Qin Yang mulai meledak. Berani mengancam keluarganya. Bahkan jika Kaisar Ming yang berdiri di sini, dia tetap akan menamparnya. Wus! Namun, pada saat itu, terdengar suara siulan tajam di udara. Di sudut jalan, beberapa sosok melesat dengan cepat. Yang memimpin adalah Ye Ziqing, bersama Kulao dan Ye Liang, yang datang dengan ekspresi membunuh. Cerak! Sebilah cambuk panjang melesat keluar. Ye Ziqing mengayunkannya langsung, membuat seorang pengawal jatuh seketika. Dia mendarat di sisi Qin Yang, lalu menatap sekeliling dengan waspada. Tuanku, aku datang terlambat. Belum terlambat. Qin Yang berhenti, lalu berkata santai, orang-orang ini belum cukup kuat untuk mengancamku. Mendengar ini, Ye Ziqing langsung teringat pada metode mengerikan yang digunakan Qin Yang malam itu. Dia pun memahami bahwa meskipun mereka tidak datang, Qin Yang tetap bisa mengatasinya dengan tenang. Namun kali ini, saat melihat Mingxuan yang merangkak di tanah dengan satu lengan hilang, Ye Ziqing sama sekali tidak terkejut. Apapun yang Qin Yang lakukan, baginya itu sudah menjadi hal yang normal. Lebih dari selusin prajurit dihalangi oleh Ming Yu, juga oleh Ye Ziqing dan kelompoknya. Saat ini, Qin Yang memegang tongkat tipisnya dan berjalan mendekati Mingxuan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Mingxuan berkata ketakutan, aku adalah pangeran keluarga kerajaan Beiming, putra Kaisar Mingyong, berani-beraninya kamu mau membunuhku? Tentu saja aku berani. Qin Yang membungkuk, melangkah maju, dan berkata dengan nada dingin, Ming Che, aku tidak membunuhnya. Aku berpikir, bagaimanapun juga, dia adalah keturunan Kaisar Mingyuan. Aku telah mengampuninya 2 kali. Tetapi kali ini, termasuk kamu, adalah yang ketiga kalinya. Seperti pepatah, 1 kali masih bisa dimaafkan, 2 kali masih bisa ditoleransi, tetapi 3 kali? Kalau tidak, orang akan benar-benar mengira aku takut pada keluarga Ming kalian? Menurutku, keturunan Kaisar Mingyuan semakin tidak berguna. Akan lebih baik jika menyingkirkan beberapa benih busuk. Begitu kata-kata Qin Yang jatuh, tongkat tipis di tangannya langsung melesat ke depan. Tongkat tipis itu melesat tanpa suara dengan kecepatan yang luar biasa. Lancang! Namun, pada saat itu juga, terdengar teriakan lantang. Di jalan, beberapa sosok mendekat. Pemimpin mereka mengenakan mahkota hitam, sepatu bot hitam, jubah hitam, dan di dadanya terpampang sulaman naga emas berkaki 5. Ini masalah besar sekarang. Wajah Ming Yu tampak cemas saat ini. Paman Wang. Ming Yu menatap pria berjubah hitam itu dan segera memberi hormat dengan kedua tangannya. Apa yang kau lakukan? Saudaramu hampir terbunuh, tetapi kau malah membantu orang lain. Pria berjubah hitam itu berbicara dengan tangan di belakang punggungnya, kemarahannya jelas terasa. Paman Wang? Jangan panggil aku Paman Wang, aku adalah Raja Yu, aku tidak punya keponakan sepertimu. Mendengar ini, wajah Ming Yu langsung pucat. Apa? Setelah diangkat menjadi Pangeran Yu, kamu merasa memiliki kekuatan penuh? Berani-beraninya kamu membunuh saudaramu?
Saya tidak. Raja Yu, salah satu pangeran paling berpengaruh di Kekaisaran Beiming, adik kandung kaisar saat ini, dan statusnya tak tertandingi di antara para pejabat dan bangsawan. Setelah dimarahi oleh Raja Yu, ekspresi Ming Yu menjadi semakin suram. Dia sendiri bukan berasal dari garis keturunan utama, dan latar belakang ibunya pun lemah. Di dalam keluarga kerajaan, hanya sedikit orang yang benar-benar menghormatinya. Raja Yu mendengus dan mengalihkan pandangannya ke arah Qin Yang. Tak peduli seberapa besar kesalahan Ming Xuan, jika kau berani membantai seorang pangeran di jalanan, itu adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Mendengar ini, Ye Ziqing berdiri di depan Qin Yang sambil memegang cambuk sepanjang 3 zhang. Gadis kecil dari keluarga Ye. Raja Yu mendengus lagi. Ayahmu masih ada, meskipun kau telah membangkitkan tubuh kaisar, tapi setidaknya untuk saat ini, kau bukan apa-apa. Kalau begitu, silakan coba. Ye Ziqing menjawab dengan tenang. Mendengar ini, Raja Yu hanya menggelengkan kepalanya. Matanya akhirnya tertuju pada Qin Yang. Jika aku jadi kamu, aku akan segera melepaskan orang di bawah kakimu, kata Raja Yu dingin, dengan nada penuh niat membunuh. Saat ini, semua mata tertuju pada Qin Yang. Situasi telah benar-benar berbalik. Qin Yang ingin membunuh seorang pangeran, bagaimana mungkin Raja Yu tinggal diam? Sekarang, Qin Yang harus mati. Melihat kemunculan Raja Yu, Qin Yang mengangkat tongkat tipisnya dan mengarahkannya ke rahang Ming Xuan. Dalam hidupku, hal yang paling aku benci adalah ancaman. Paf. Setelah kata-kata itu terucap, Qin Yang tidak ragu sedikit pun. Tongkat tipis itu langsung menembus leher Ming Xuan, dan darah mengalir deras tanpa henti. Dalam sekejap, semua orang benar-benar tercengang. Ming Xuan menekan lehernya, tetapi darah yang mengalir tidak bisa dihentikan. Dia ingin berbicara, tetapi tidak satu kata pun bisa keluar dari mulutnya. Hingga napas terakhirnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Yang benar-benar berani membunuhnya. Sebagai pangeran kekaisaran, bukan hanya Qin Yang, bahkan keluarga-keluarga besar seperti keluarga Ye, Su, Wang, dan Kuo pun tidak akan berani membunuhnya, bahkan sekadar mencoba membunuhnya pun mereka tidak akan berani. Namun Qin Yang, di hadapan pamannya sendiri, benar-benar membunuhnya. Vitalitasnya perlahan menghilang, dan Ming Xuan benar-benar mati saat itu juga. Dalam sekejap, keheningan menyelimuti seluruh tempat, suasana terasa mencekam. Saat ini, wajah Ming Yu pucat pasi. Selesai sudah. Habis sudah. Qin Yang membunuh Ming Xuan, seorang pangeran, bahkan jika dia memiliki rahasia mengenai pedang Qin Yang dan pedang Qin Yue, dia tetap akan mati. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa melindungi Qin Yang. Qin Yang menarik kembali tongkat tipisnya, menatap mayat di tanah, lalu mendengus. Jika bocah Ming Yuan itu tahu bahwa keturunannya memiliki moral seperti ini, dia pasti akan mati karena marah. Lancang! Namun, saat itu juga, terdengar suara raungan marah. Saat itu juga, aura Raja Yu meledak dari tubuhnya, samar-samar menunjukkan kekuatan yang telah melangkah ke dalam alam jiwa. Bocah, tidak peduli siapa yang mendukungmu, hari ini, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Sebagai Raja Yu, dia adalah salah satu pilar utama kekaisaran, setara dengan kaisar saat ini dalam hal kekuasaan. Sekarang, Qin Yang telah membunuh keponakannya, seorang pangeran, tepat di hadapannya. Ini sama saja dengan tidak menghormati hukum kekaisaran dan meremehkan wibawa kerajaan. Saat ini, aura mengerikan dari alam jiwa Raja Yu terpancar sepenuhnya, dan niat membunuh yang kuat membuat orang-orang di sekitarnya gemetar. Di tempat ini, tingkat kultivasi tertinggi hanya berada di alam lautan roh. Namun, antara lautan roh dan alam jiwa, masih ada 2 tingkatan lainnya, yaitu alam pembentukan pondasi roh dan alam roda roh. Membunuhku? Kau tidak memenuhi syarat? Begitu kata-kata Qin Yang jatuh, tubuhnya langsung merendah ke tanah, dan saat itu juga, segel spiritual muncul di tangannya. Melihat adegan ini, mata Ye Ziqing berkilat, dan dia segera mundur selangkah. Dia pernah melihat Qin Yang menggunakan teknik ini sebelumnya, saat menghadapi Qi Dongming dan lainnya. Namun, saat itu Qi Dongming dan yang lainnya hanya berada di alam lautan roh. Tapi pria di hadapannya ini adalah seorang kultivator alam jiwa. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Dia tidak yakin apakah Qin Yang benar-benar bisa menang kali ini. Mengapa Raja Yu begitu marah?
Namun, tepat ketika Raja Yu hendak menyerang, terdengar suara angin yang berdesir di depan Qin Yang, dan kemudian sebuah sosok muncul. Sheng Dengfeng. Melihat orang yang datang, Raja Yu jelas terkejut. Sheng Dengfeng adalah pemilik pavilion Shengdan, dan bisnisnya tersebar di seluruh kekaisaran. Selain itu, pavilion Shengdan di Kekaisaran Beiming bukanlah markas besarnya. Pavilion Shengdan yang sebenarnya adalah kekuatan puncak di benua Jiuyo. Meskipun begitu, di Kekaisaran Beiming, Sheng Dengfeng tetaplah sosok yang tidak bisa diprovokasi. Bagaimanapun, di belakangnya berdiri kekuatan raksasa dari pavilion Shengdan. Namun, apa artinya Sheng Dengfeng muncul saat ini? Apakah dia datang untuk membela Qin Yang? Siapa sebenarnya bocah ini? Ye Ziqing dari keluarga Ye berdiri di sisinya, dan sekarang bahkan Sheng Dengfeng muncul secara langsung. Ketua Pavilion Shengdan. Yuang berkata dengan sungguh-sungguh, anak ini membunuh keturunan keluarga kerajaan, dia pantas mati. Aku rasa tidak ada yang perlu didiskusikan lagi dalam masalah ini, bukan? Mungkin masih bisa didiskusikan. Sheng Dengfeng tersenyum dan berkata, jika kematian seorang pangeran bisa ditukar dengan kerja sama antara Pavilion Shengdan dan keluarga kerajaan, bagaimana menurutmu? Begitu kata-kata ini keluar, Raja Yu langsung tertegun. Pavilion Shengdan selama ini mengendalikan pasokan eliksir dan senjata spiritual di Kekaisaran Beiming, yang secara signifikan merugikan keuntungan kerajaan. Namun, keluarga kerajaan tidak bisa berbuat banyak karena latar belakang Pavilion Shengdan yang sangat kuat. Selain itu, Pavilion Shengdan selalu menolak bekerja sama, sehingga kerajaan hanya bisa terus bernegosiasi, berharap bisa menjalin kemitraan. Tak disangka, Sheng Dengfeng kini bersedia berkompromi demi Qin Yang. Aku tidak bisa membuat keputusan dalam masalah ini, aku harus menyerahkannya kepada kakak Wang untuk menyelesaikannya sendiri. Raja Yu berkata dengan suara dalam, bagaimanapun, aku harus membawa anak ini. Bagaimana masalah ini akan diselesaikan, tetap harus ditentukan oleh Yang Mulia sekarang. Mendengar ini, Sheng Dengfeng tampak canggung dan menatap Qin Yang. Saat ini, Qin Yang menyimpan tongkat tipisnya, menatap Raja Yu, lalu tersenyum. Baiklah, aku akan ikut denganmu ke istana, dan melihat bagaimana keadaan istana Kekaisaran Beiming saat ini dibandingkan dengan masa lalu. Mendengar ini, Raja Yu menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Qin Yang jelas hanyalah seorang pemuda berusia 16 tahun, wajahnya masih kekanak-kanakan, tetapi cara bicaranya sangat matang dan arogan, sungguh menjengkelkan. Raja Yu segera maju untuk naik ke kereta kuda. Sheng Dengfeng berjalan di samping Qin Yang, mengawalnya dengan hati-hati. Tuan Muda Qin, jika Kaisar Mingyong menolak mengampuni Anda, Tuan Muda sebaiknya pergi dari Kekaisaran Beiming bersama Master Jiang dan masuk ke aula utama Pavilion Shengdan. Di sana, bahkan jika Kaisar Mingyong menginginkannya, dia tidak akan bisa menyentuh Anda. Melarikan diri? Qin Yang menyilangkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum santai, seorang Kaisar Mingyong saja tidak akan membuatku harus meninggalkan Kekaisaran Beiming. Lagi pula, masih banyak hal yang belum sempat kulakukan di sini. Mendengar ini, Sheng Dengfeng merasa kepalanya berputar. Orang di depannya ini benar-benar tidak takut pada apapun. Kaisar Mingyong dari Kekaisaran Beiming adalah penguasa paling luar biasa sejak ia naik tahta. Ia bekerja keras untuk membuat Kekaisaran Beiming semakin kuat. Bahkan Sheng Dengfeng sendiri tidak sebanding dengannya dalam hal kekuatan. Di seluruh Kekaisaran Beiming, hanya seseorang dari Akademi Dewa yang bisa menyaingi Kaisar Mingyong. Seiring perjalanan mereka menuju Istana Beiming, suasana semakin tegang. Di sepanjang jalan, wajah Mingyu tampak suram. Awalnya, ia ingin merekrut Qin Yang untuk digunakan sebagai bawahannya. Namun siapa sangka, Ming Xuan malah terbunuh di tengah jalan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Qin Yang membunuh Ming Xuan tanpa ragu sedikit pun. Seolah-olah hanya membunuh seorang bajingan jalanan, tanpa ekspresi peduli sama sekali. Dari mana anak ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Awalnya, Mingyu berpikir bahwa dia telah menemukan seorang jenius untuk direkrut. Tapi sekarang, jenius itu justru menjadi seseorang yang akan segera mati. Dan karena masalah ini, Raja Yu, yang sejak awal tidak menyukainya, kini semakin membencinya, membuat reputasinya di pemerintahan dan masyarakat semakin merosot. Semakin dipikirkan, semakin frustrasi yang dirasakannya. Mingyu tak bisa menahan diri untuk menghela napas. Kenapa menghela napas?
Suara tiba-tiba terdengar dari belakang, membuat Mingyu terkejut. Tuan Muda Qin. Mingyu menatap Qin Yang dan berkata dengan suara rendah. Tuan Muda Qin, mengingat bakatmu yang luar biasa, aku menyarankan agar kau segera melarikan diri sekarang. Lari? Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.